Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Adam dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 20020201110132 yang akan menjelaskan tentang pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pemahaman hadis. Pemahaman hadis adalah upaya mengeksplorasi isi kandungan lafaz dan makna hadis melalui petunjuk yang terkandung dalam lafaz itu sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang hadis klasik. Hadis klasik pada periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan satu hadis dengan hadis lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis, baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal ini. Selanjutnya, penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkap secara khusus, akan tetapi usaha yang dilakukan ulama pada periode ini menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu mukhtalif al-hadits, ilmu gharib hadis, ilmu nasikh mansukh, serta cabang ilmu yang berkonsentrasi pada pemberian penjelasan pada matan. Perkembangan pada masa klasik ini didongkrak dengan adanya sejumlah ulama yang berkontribusi mengeluarkan hasil pemikirannya dalam kajian pemahaman hadis yang langsung diterapkan dalam kitabnya. Dalam perkembangan periode klasik, terdapat ulama-ulama besar dalam kajian pemahaman hadis, salah satunya ataupun salah tiganya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dengan karyanya Fath al-Bari bin Syarah Sahih Bukhari. Selanjutnya ada Badr al-Adin al-Aini dengan karyanya Umdah al-Qari Syarah Sahih al-Bukhari, dan selanjutnya ada An-Nawawi dengan karyanya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajj. Selanjutnya, kerangka berpikir yang ditanamkan ulama pada masa itu menjadi sebuah alur yang tersistematisasi dalam menguraikan permasalahan dalam suatu hadis dengan didapatkan pemahaman yang tepat. Metode pemahaman ulama klasik dalam melakukan pemahaman hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka memperhatikan aspek bahasa. Yang kedua, mereka itu memperhatikan aspek sejarah. Dan yang ketiga, mereka merujuk pada sejumlah referensi. Dan yang keempat, menampilkan perdebatan akademik. Dan yang kelima, menggunakan multidisiplin. Itulah beberapa metode yang dilakukan oleh para ulama klasik dalam melakukan pemahaman hadis. Selanjutnya, karakteristik pada masa klasik ini bisa dicirikan dengan kentalnya pemahaman yang berdasarkan dalil-dalil nakli bercorak fikih, meski tidak secara keseluruhan isi pembahasannya bercorak ini. Jadi karakteristik pada masa klasik ini tadi adalah kentalnya dengan dalil-dalil nakli yang bercorak fikih. Tetapi agaknya eh, eh, apa dalil yang bercorak fikih ini dalam dunia hadis telah mendominasi dari awal periwayatan dan mengkodifikasikan yang menyebabkan awal perumusan metode dan pendekatan masih berputar pada masalah hukum dan legitimasi hukum. Selanjutnya, model pembacaan fase klasik pula bertujuan guna mencari dan menghasilkan arti yang sebenarnya yang dimaksud dalam hadis. Dan dalam pencarian artinya, pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial karena pensyarahan agaknya untuk mengkonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasul dalam hadisnya. Contoh dalam hadis klasik ini ada hadasna seperti Bismillahirrahmanirrahim. Hadasna Rabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri an Salim ibnu Abdullah bin Umar an abihi qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi wa idza arada an yarka'a wa ba'dama yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u bainas sajdain. Yang artinya
Dari Salim ibnu Abdullah bin Umar dari ayahnya yang berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW mengawali salatnya dengan mengangkat kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya. Dan ketika beliau hendak ruku dan setelah mengangkat kepala dari ruku, beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Selanjutnya, dari hadis lain, dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Al-Bara bin Azid yang berkata, aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali sholat beliau mengangkat kedua tangannya. Sufyan berkata, kemudian aku datang ke kota Kufah lalu bertemu Yazid di sana. Aku mendengarnya meriwayatkan hadis dengan redaksi tersebut. Dia menambahkan redaksi Tumma la ya'du'u. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi mengangkat tangan lagi. Maka ini contoh-contoh hadis klasik eh, pada masa klasik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis kontemporer pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.